wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zalfajahia dari kelas 3 MIC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya analisis yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang ditulis oleh Zunir Aini dan Dona Yuliati dari Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Lampung memiliki tugas membantu masyarakat dalam melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Salah satu tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pengurusan izin riset, surat keterangan tanda lapor, serta surat keterangan keberadaan organisasi masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi, dengan adanya sistem ini, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih cepat, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Selanjutnya, analisis permasalahan. Jadi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung masih menggunakan sistem manual untuk pengurusan surat izin, surat keterangan tanda lapor warga negara asing, dan surat keterangan keberadaan organisasi masyarakat. Jadi, sistem manual ini menyebabkan penumpukan berkas, ketidakjelasan data laporan, jumlah pengajuan izinnya, serta waktu proses yang lama, yang berpotensi menimbulkan pungutan liar. Pertama, kita membahas tahapan penelitiannya. Ada tujuannya, siapa lembaga terkaitnya, seberapa banyak, kapan, dan bagaimana. Jadi, tujuan sistem ini adalah menyediakan layanan publik berbasis web yang transparan, cepat, dan berkualitas. Sistem membantu masyarakat dalam pengurusan izin riset, surat keterangan tanda lapor, dan surat keterangan keberadaan organisasi masyarakat. Dengan sistem ini, proses perizinan menjadi lebih efisien dibanding cara manual yang rentan menimbulkan keterlambatan maupun pungutan liar. Terus, lembaga yang terlibat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Lampung di bawah koordinasi Gubernur. Di dalamnya ada Kusubag Umum dan kepegawaian bidang terkait, serta Kepala Badan sebagai otorisasi akhir. Sedangkan pengguna eksternalnya adalah masyarakat, pemohon seperti peneliti, WNA, dan ormas yang membutuhkan pelayanan izinnya. Terus alur penggunaan sistem secara umum, pertama itu pemohon melakukan login ke website. Pemohon mengisi form sesuai jenis izin, izin riset, SKTL WNA, atau keberadaan ormas, dan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, surat pengantar, paspor, proposal, dan lain-lain. Terus admin atau penjabatnya memverifikasi data dan dokumen. Jika valid, sistem menghasilkan surat izin atau keterangan lalu mengirim notifikasi selesai kepada pemohon. Jadi surat bisa diarsipkan dan dicetak sebagai laporan. Selanjutnya, membangun sistem ini digunakan metode pengembangan sistem waterfall. Pertama itu, kita menganalisis dan definisi kebutuhannya dengan cara wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Terus perencanaan sistem dan perangkat lunak, menganalisis kebutuhan data untuk pembuatannya seperti surat izin riset, surat keterangan keberadaan ormas, surat keterangan tanda lapor WNA dengan dokumen masukan seperti formulir, surat pengantar, KTP, KTM, proposal, paspor, atau dan lain-lain. Dokumen keluarannya, ketiga jenis surat tersebut. Terus implementasi dan pengujian unit. Setelah pengadaan selesai, dilakukan pengujian tiap bagian program untuk memastikan fungsinya sesuai yang diharapkan. Pengujian integrasi dan sistem menggabungkan semua komponen untuk diuji sebagai satu sistem secara menyeluruh. Operasi dan pemeliharaan menjadi tahap akhir berupa penerapan sistem serta pemeliharaan termasuk perbaikan error yang belum terdeteksi dan penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna dan pengembangan teknologinya. Jadi, ini data flow diagram sistem berjalannya. Saya akan jelaskan dikit. Jadi, proses dimulai dari pemohon yang menyerahkan surat pengantar, berkas persyaratan dan formulir. Dokumen ini diterima oleh Kusubag Umum dan Kepegawaian untuk dilakukan otorisasi. Jika tidak diterima, pemohon mendapatkan surat balasan dengan nomor kadaluarsa. Jika diterima, berkas dipisahkan sesuai bidangnya. Pada bidang kewaspadaan nasional, dokumen diverifikasi untuk izin riset atau tanda lapor. Setelah verifikasi, diterbitkan surat balasan dengan nomor kadaluarsa yang dapat diarsipkan. Pada bidang ketahanan sosial, dilakukan verifikasi terhadap surat keterangan keberadaan ormas dan hasilnya dikirim ke kepala badan.
pada kepala badan, kemudian membuat surat balasan dalam 3 rangkap. Surat tersebut diberi nomor kadaluarsa dan diserahkan kembali kepada pemohon sebagai hasil akhir. Dengan demikian, proses administrasi dianggap telah selesai. Dan ini data flow diagram sistem yang diusulkannya. Dan kita lanjut lagi, seberapa banyak? Jadi pengguna sistem ini terbagi menjadi 2 kelompok. Dari sisi internal lembaga, ada admin atau staf operator kusubag umum dan kepegawaian bidang terkait, hingga kepala badan yang jumlahnya hanya beberapa orang sesuai struktur organisasinya. Dari sisi eksternal, pengguna adalah masyarakat pemohon yang terdiri dari peneliti, warga negara asing, dan organisasi masyarakat. Jumlahnya itu tidak tetap, bisa puluhan hingga ratusan, sesuai banyaknya pemohon yang diajukan dalam satu periode. Baik, kita akan langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulan presentasi ini, Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berfungsi membantu masyarakat dalam mengajukan berbagai permohonan, baik permohonan bagi ormas maupun WNA. Sistem Informasi Pelayanan Publik ini dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan yang dibutuhkan oleh pemohon. Proses pengolahan data pemohon yang tadinya dilakukan secara manual, di mana prosesnya masih berupa pencatatan dan penyimpanan data yang masih berbentuk arsip berkas, dengan web ini dapat mempermudah proses pengolahan data, kepraktisan dan otomatisasi dalam pemakaiannya, sehingga prosesnya lebih cepat dan efektif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhirin.